Let there be no mistake. We shall completely destroy Japan's power to make war. Confirm weather conditions and visibility over Hiroshima. Over. And wind speed at altitude is within acceptable parameters. Confirm payload status and over. Enola Gay 2 feet. Adjusting course for final approach. Over. You are cleared to proceed, Enola Gay. We need to hit the... Payload is ready for deployment. Enola Gay, begin post-release maneuvering protocol. The world would not be the same. Pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus tahun 1945, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh Sekutu, membuat Jepang semakin terperosok dalam lubang kekalahan. Sampai akhirnya, tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia, dan Sultan Syahrir mendengar. Kepala negara pada kesempatan itu minta supaya rumah-rumah penduduk yang rusak diutamakan perbaikannya. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Pada tanggal 14 Agustus 1945, para kaum muda mengadakan rapat di Jakarta. Dalam rapat ini, Sultan Syahrir mengumumkan bahwa dia mendapat informasi tentang menyerahnya Jepang pada Sekutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, saya telah mendengar suatu hal yang sangat menggembirakan. Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Jadi, telah terjadilah kekosongan kekuasaan di bangsa kita ini. Sungguh kabar gembira yang Anda kabarkan tadi. Tapi, apa itu kekosongan kekuasaan? Biar saya perjelas. Kekosongan kekuasaan artinya Jepang telah menyerah kepada Sekutu, sehingga mereka sudah tidak mendiami lagi bangsa kita ini. Dan saat ini, Sekutu belum sampai ke tanah air kita, sehingga kita tidak memiliki siapapun untuk memerintah di negara kita saat ini. Oke, baik, saya mengerti. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana jika kita meminta kepada Bung Karno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Ya, saya setuju dengan itu, karena ini memang waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kalau kalian semua setuju, mari kita pergi ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Rapat pun diakhiri.
Dan mereka pergi ke rumah Soekarno dengan maksud memberitahu Soekarno akan keinginan para kaum muda ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apakah Bung Karno ada di dalam? Kami ingin bertemu dengannya. Oh iya, Bapak ada di dalam. Memangnya ada keperluan apa ya? Begini Bu, ada hal yang ingin kami bicarakan. Kalau begitu silahkan masuk. Permisi Pak, di luar sedang ada tamu. Oh, ya sudah. Ayo kita ke sana. Ya. Selamat datang semuanya. Silahkan duduk. Saya dengar dari istri saya ada hal yang ingin dibicarakan. Perihal apakah itu? Begini, kami telah mendapat kabar bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Jadi otomatis terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia ini. Benarkah itu? Ya, itu benar. Dan maksud kedatangan kami di sini adalah untuk meminta agar segera dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Cepatnya? Mungkin akan saya usahakan setelah dirundingkan dengan anggota PPKI lainnya. Tidak bisa, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ini merupakan waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa kalian tidak memikirkan bahaya yang akan kita dapatkan bila kita senekat itu untuk memproklamasikan Indonesia? Jepang pasti akan menyerang kita. Justru itu, saat ini Jepang sudah tidak menduduki Indonesia lagi. Jadi, untuk apa kita buang-buang waktu yang sangat berharga ini? Nanti saja setelah kita bicarakan dengan anggota PPKI. Saya tidak setuju jikalau Anda melakukan rapat PPKI terlebih dahulu. Saya takut Jepang akan mengetahui rencana kita dan menghalangi Indonesia untuk merdeka. Tapi PPKI merupakan satu-satunya cara untuk memerdekakan Indonesia. Tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ada apa ini? Begini Pak, kami ingin proklamasi kemerdekaan Indonesia cepat dilaksanakan. Tetapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Apa sebaiknya kita rundingkan dulu secara matang-matang? Tidak ada waktu lagi. Ini saat yang tepat untuk memerdekakan Indonesia. Sebelum bangsa lain kembali menguasai negara kita dan menghalangi kita untuk merdeka. Ya sudah, kami akan membicarakan hal ini. Besok kalian silahkan datang kembali. Baiklah kalau begitu. Baiklah, kami permisi dulu. Maaf telah mengganggu waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka bilang Jepang telah mengalah kepada sekutu dan mereka ingin kita segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pak, bukankah seharusnya kita adakan dulu sidang PPKI sebelum melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Saya juga berpikir seperti itu, tetapi mereka tetap memaksa kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Sedangkan para kaum muda terus mendesak kita. Kebenaran berita tersebut pun masih diragukan. Bagaimana jika itu adalah berita palsu? Kita akan menuruti kemauan mereka atau tidak? Tidak. Ya sudah, baik kalau begitu. Pada malam harinya, pukul 24.00 waktu Indonesia Barat, menjelang tanggal 16 Agustus 1945, para kaum muda kembali mengadakan rapat di Cikini dan merencanakan untuk mengasingkan Soekarno bersama Muhammad Hatta. Sekarang, apa yang harus kita lakukan sementara para kaum tua enggan mengikuti permintaan kita? Bagaimana kalau kita tulis saja Bung Karno dan Bung Hatta untuk menghindarkan mereka dari pengaruh Jepang? Tapi, kemana ya? Bagaimana kalau kita ke Rengas Dengklok? Karena di sana keamanannya lebih terjamin. Iya, bagus. Saya setuju dengan itu. Para kaum muda lalu pergi ke rumah Soekarno untuk mengajaknya dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mencari Kang Mas ya? Ya Ibu, kebetulan sekali. Ada apa ya? Mengapa kalian tengah malam begini? Kalian bisa datang kemana? Ada hal penting yang ingin kami bicarakan.
kami karena lagi-lagi mengganggu waktu istirahat kalian. Namun, kami diutuskan untuk membawa kalian ke kota. Kemana ya? Mungkin kita ke Karawang. Kalau kami tidak mau, Maaf Tuan, ini bukan saat yang tepat untuk berdebat. Ini sangat penting. baiklah. Sebentar, saya berpamitan dulu. Bu, Ibu. Ya, ada apa Pak? Bu, Bapak pamit dulu. Bapak akan pergi ke luar kota. Mereka saya ikut. Akhir-akhir ini saya merasa akan terjadi sesuatu yang tidak enak kepada Kang Mas. Oke, baiklah. Maaf, apakah sudah selesai? Kita harus segera cepat pergi. Oh iya, ayo mari, ayo. Mereka pun pergi ke Rengas Dengklok. Mereka tiba di sebuah rumah. Di sana, Bung Karno dan Muhammad Hatta terus didesak dengan cara kasar. Mereka didesak oleh kaum muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bung Karno, tunggu apa lagi? Ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maaf, saya tidak bisa. Tidak bisa bagaimana? Mau sampai kapan kita menunggu untuk merdeka? Hei, kalian ini apa-apaan? Tidak ada jalan lain yang lebih halus? Dengar Ibu, kami hanya ingin Indonesia cepat merdeka. Iya, saya tahu itu. Tetapi ini bukan satu-satunya jalan. Bisakah kalian merdekakan kembali dengan kepala dingin? Percayalah, jika emosi yang kalian andalkan, tidak ada satupun rencana kalian yang akan berjalan dengan baik. Akhirnya, Fatmawati berhasil membujuk para kaum muda untuk menyelesaikannya secara baik-baik. Di sisi lain, Ahmad Soebarjo yang telah mengetahui keadaan dan keberadaan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Fatmawati pergi untuk menyelamatkan mereka bersama Sayuti Melik. Kalian, udahlah, lepaskan mereka. Saya sangat tidak pantas menentukan anak saudara seperti ini. Bagaimana jika kita merundingkannya secara baik-baik? Baiklah, bagaimana Bu? Baiklah, saya akan segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baguslah, tapi di mana kita akan merumuskan teks proklamasinya? Begini, bagaimana kalau kita ke rumah Laksamana Maeda? Beliau merupakan teman saya, orang Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Ya, saya dengar dia juga perwira tinggi militer. Jadi keamanannya terjamin serta tempatnya yang strategis. Ya, ayo kita pergi ke sana. Mereka semua lalu kembali ke Jakarta dan pergi ke rumah Laksamana Maeda. Permisi, Tuan. Apa ini tuan-tuan? Apakah ada masalah? Mohon maaf, mungkin kami mengganggu waktu istirahat Bapak. Kami hanya ingin menanyakan apakah benar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Tuan, para kaum muda terus mendesak kami untuk segera melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bagaimana menurut Tuan? Bagus. Ini memang merupakan waktu yang sangat tepat untuk melakukan hal ini. Begini Tuan, jika diperbolehkan, kami akan meminjam rumah Tuan. Boleh. Memangnya untuk apa? Rencananya kami akan membuat naskah proklamasi. Oh iya, silakan. Mari kita bersama-sama merumuskan teks proklamasi di ruang makan. Tapi begini Tuan, rasanya terlalu banyak orang yang membuat naskah proklamasi. Ya, sepertinya Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Soebarjo cukup untuk sekadar membuat naskah proklamasi. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Soebarjo pun pergi ke ruang makan untuk menulis naskah proklamasi, sedangkan yang lainnya menunggu mereka selesai. Akhirnya naskah proklamasi selesai dibuat. Sayuti Melik pun mengetik naskah proklamasi beserta perubahannya, yang dimana teks itu akan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno juga Muhammad Hatta. Sekarang naskah proklamasi sudah selesai. Tapi di mana proklamasi ini akan dibacakan? Lapang ibadah. Tidak, di situ keamanan kita tidak terjamin. Maaf, bolehkah saya menyarankan bagaimana bila di rumah kita? Ya, itu bagus. Ya, saya setuju dengan itu. Ya, bisa. Di sana memang aman. Akhirnya proklamasi pun sepakat untuk dibacakan di rumah Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari. Semuanya bersiap-siap.
Di saat semuanya sedang sibuk, Suhut tiba-tiba datang menghampiri Bung Karno. Permisi Tuan. Iya, ada apa? Tangan saya ini ingin menanyakan apakah akan ada proses pengibaran bendera merah putih? Saja harus. Itu merupakan lambang negara kita. Tapi Tuan, bendera kita tidak ada. Apa? Baiklah. Akan kuperintahkan Fatmawati untuk menjahitkan benderanya. Tolong panggilkan dia. Baiklah Tuan. Ada apa Pak? Kenapa tiba-tiba memanggilku? Tolong jahitkan kain merah dan kain putih menjadi satu sekarang juga. Untuk menjadi bendera. Apa? Sekarang? Iya, sekarang. Baiklah, aku akan usahakan. Iya. Permisi Pak. Fatmawati pun menjahitkan bendera merah putih dan mereka semua mempersiapkan pengibaran bendera pula. Maaf, belum apakah acara proklamasi kemerdekaan sudah bisa dimulai? Ini sudah jam 9.45. Oh, iya. Mari kita ke depan. Soekarno pun membacakan pidatonya sebentar dan membacakan naskah proklamasi. Suhut dan Latif pun mengibarkan bendera merah putih yang diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia.